Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasih Tuhan. Halo. Dan sama-sama pada sore malam hari ini kita ibadah PA hari Rabu. Kita bersama-sama beribadah memuji dan menyembah Tuhan. Shalom semua yang ada di rumah. Biarkan saat ini walaupun kita ada di rumah, biarkan sama-sama kita mulai menyembah memuji Tuhan. Kita bersama-sama menyambut dengan firman Tuhan. Karena kan satu pujian semua baik dari semula Tuhan telah tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Segala sesuatu adalah baik adanya, karena segala sesuatu adalah dari Engkau Tuhan. Kami boleh bersyukur, kami berterima kasih kebaikan-Mu yang Kau nyatakan di kehidupan kami, seluruh dan jemaat-Mu dan seluruh kami semua umat-Mu Tuhan, anak-anak dan domba gembala-Mu Yesus. Kami Kau telah pelihara, Kau telah jaga lindungi kami, sehingga saat malam hari ini kami bersama-sama beribadah walaupun kami secara online Tuhan. Biar kiranya kami satu hati untuk kami boleh menyembah memuji Engkau bersorak-sorai yang menyatakan kasih dan anugerah-Mu. Terpuji nama Bapa, nama Yesus. Sebelum kami naikkan setiap doa kami dan juga kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sucikan, kuduskan kami, naikkan kami untuk kami boleh senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, sebelum kita akan belajar akan firman Tuhan, kita akan sama-sama naikkan satu ujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku Kau selamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku Kau selamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku Kau selamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Selamat Tuhan, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, saat malam hari ini kami kembali datang kepada Tuhan dan ucap syukur betapa baiknya Engkau dalam seluruh kehidupan kami dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, sebentar kami akan menyambut benar firman-Mu. Berikan hati kami, untuk kami boleh hati mendengar, hati kami siap untuk kami boleh Kau dandani, Kau juga perbaiki dan Kau senantiasa Kau berikan kekuatan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan hamba-Mu, dan Kau menyampaikan firman-Mu, dan khususkan kami semua sedang jemaat yang ada di rumah, dan Kau berkati kami melalui sarana prasarana itu Tuhan. Kami tetap menyatukan hati kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Puji nama Yesus kami serahkan ibadah apa yang pada sore hari ini dari pertengahan jadinya lekas kuasa-Mu. Dan nama Tuhan tunggal dan kami Yesus Kristus dalam doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Nama Tuhan, saat malam hari ini kita boleh diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dari Tuhan. Kita boleh sama-sama mengucap syukur karena hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan selalu ada dan mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam seluruh kehidupan kita semuanya. Pada malam hari ini kita boleh masuk dalam ibadah PA hari Rabu yang ke-7, dimana kita boleh belajar dalam kitab Daniel. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Daniel pasal yang ke-1. Kitab Nabi Daniel pasal pertama ayat 8 sampai yang ke-17. Kitab Nabi Daniel pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-17. Begini firman Tuhan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah pencobaan dengan hamba-hamba ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hamba ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari.
Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik pada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nama Tuhan, kita sudah mulai membaca dalam kitab Nabi Daniel pasal 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-17 mengenai kisah Daniel bersama dengan ketiga temannya dan teman-teman yang lain dalam pembuangan di Babel. Dalam pembuangan itu mereka harus dididik, diajar budaya, bahasa, pembelajaran kerajaan Babel, kerajaan Kasdim, di mana mereka harus belajar budaya mereka, bahasa mereka, dan di sini dikatakan sampai pola makanan mereka pun juga diatur karena mereka akan dididik, diajar, dan makanan yang diberikan kepada Daniel dan rekan-rekannya ini adalah makanan-makanan raja yang luar biasa enak, dari berbagai jenis makanan yang luar biasa demi kesehatan dan nantinya demi kekuatan, demi perawakan supaya tambah luar biasa. Itu menurut aturan dari kerajaan Babel. Tapi dikatakan di sini Daniel bersama dengan rekan-rekannya meminta untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan raja. Kita sudah belajar 2 Rabu yang lalu mengenai bagaimana tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Kenapa Daniel menetapkan diri tidak menajiskan diri dengan makanan raja? Karena ada berbagai pertimbangan. Sudah kita pelajari bersama-sama bahwa makanan raja itu mungkin dikatakan najis karena berhubungan dengan darah, berhubungan dengan penyembahan, berhubungan dengan keimanan. Sehingga hal-hal tadi menyebabkan pertimbangan dari Daniel untuk tidak menerima makanan-makanan raja, minuman-minuman anggur yang akan menajiskan bagi dirinya. Bukan najis secara jasmani, tapi najis secara rohani. Sehingga ketetapan ini menjadi sesuatu yang bagi juru masak atau juru yang harus mempersiapkan makanan ini juga ada ketakutan tersendiri. Nanti jika perawakan dari Daniel dan rekan-rekannya itu semakin kurus, maka nanti yang dimarahi bukan Daniel atau teman-temannya, mungkin yang dimarahi adalah juru makannya dulu. Kenapa enggak dipersiapkan? Puji nama Tuhan, pada sore malam hari ini kita akan belajar tentang ketetapan sehat, hidup sehat, pola makan sehat yang dilakukan Daniel bersama dengan rekan-rekannya di Babel. Tetap sehat dengan pola makan yang sehat. Memang saat ini kita semua diuji dengan keadaan pandemi COVID seperti ini. Kita semuanya harus tetap dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat. Bagaimana upaya kita? Ada yang mungkin minum vitamin, ada yang makan makanan yang sehat, ada yang mungkin berjemur, ada yang mungkin olahraga, ada yang istirahat yang cukup. Segala sesuatunya sudah diatur oleh pemerintahan kita, diatur oleh tenaga kesehatan, diatur oleh berbagai hal supaya kita semuanya bisa hidup sehat, tetap kuat menghadapi kondisi pandemi seperti ini, keadaan seperti ini. Dalam nama Tuhan, dalam keadaan yang seperti ini, kita harus juga menerapkan pola sehat jasmani maupun rohani. Apa yang diterapkan oleh Daniel bahwa tetap sehat, berkenan di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Raja adalah semuanya tetap sehat dalam keadaan sehat. Dan yang dilakukan Daniel adalah pola makan yang sehat, yaitu dengan memilih sayur-sayuran dan minum air. Daniel memilih sayuran dan air putih daripada daging, daripada anggur, daripada makanan raja yang mungkin secara daging enak sekali. Dari hasil penelitian dari seorang peneliti dari Amerika, grup kesehatan Amerika, memakan daging itu atau protein hewani, jadi ini punya dampak yang kurang baik. Jadi ada 4 hal yang mungkin meninggal karena kanker jika itu sering makan daging.
Jadi hidup sehat menggunakan sayur. Kenapa memakan sayur? Karena sayuran itu menunya lebih seimbang, nutrisinya seimbang. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada berbagai mineralnya. Itu dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Artinya dari nabati. Menunya lebih seimbang. Kemudian juga dengan sayuran ini, sekali lagi, perbedaan daging dan sayuran. Daging itu resiko untuk terkena kanker, terkena penyakit jantung, diabetes itu lebih tinggi. Tetapi sayuran itu mengurangi resiko itu karena kolesterolnya juga rendah. Mengapa juga sayuran? Karena ya kalau orang suka diet itu dengan sayuran. Karena membuat tubuh ini lebih fit, lebih ramping. Artinya tidak menjadi gemuk karena tidak ada lemaknya di dalamnya. Lebih kuat, lebih ramping. Bagi yang diet mungkin ya lebih suka sayuran aja atau buah-buahan. Dan dengan sayuran ini karena mengandung serat, maka pencernaan lebih baik. Ini perbedaan daging dan perbedaan dengan sayur. Ini dari segi kesehatan, segi gizi, dan kelihatan sekali bahwa menunya lebih seimbang, mengurangi resiko penyakit yang mengandung kolesterol, jantung, kanker. Dengan sayuran pula, ya, artinya tubuh ini semakin hari semakin baik ada, dan pencernaan lebih baik, dan mampu, ya ini dari hasil penelitian itu, banyak orang makan sayuran itu hidupnya agak usianya, ini ukuran penelitian, hidupnya lebih lama dibanding yang suka makan daging. Jadi ini pandangan cara kesehatan dan gizi. Tapi bagaimana Daniel memilih sayuran ini? Karena memang Daniel ini suatu ketapan hati. Sekali lagi, tidak menajiskan diri. Artinya tidak mau makan makanan raja. Yang kita sudah pelajari. Makanan raja karena berkaitan dengan penyembahan berhala. Daripada sayur-sayuran. Dan Daniel ini makan makanan sayuran ini menetapkan dirinya itu karena sayuran ini makanan berkaitan dengan kepercayaan, berdasarkan dengan keyakinan, berdasarkan dengan ya hobi atau dengan minat kesukaan, kesenangan. Orang itu kalau nak makan kesenangan itu, ya, seperti saya mungkin kalau disuruh memilih antara gado-gado atau pecel dan dengan makan udang. Saya lebih memilih suka gado-gado atau pecel dibanding saya makan udang. Karena apa? Ya, kesenangan ya. Kalau orang lain memilih udang ya, karena kesenangan. Bagaimana Daniel bersama dengan rekan-rekannya di Babel ini mengatakan kepada panjenengan, artinya yang juru masaknya ini, berikan kami sayur-sayuran dan air putih. Ini kaitannya dengan kepercayaan, keyakinan dan dengan juga minat, rasa senangnya, mantapnya hati makanan itu. Mari kita buka dalam kitab Roma pasal yang 14. Roma pasal 14. Jadi kesukaan itu nggak boleh menghakimi masalah makanan. Daripada tidak dimakan nanti SP itu. Roma pasal 14 ayat 1 sampai 3. Roma 14 ayat pertama sampai yang ketiga. Kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ketiga. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ayat yang ke-6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukan untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Puji nama Tuhan, kita sudah boleh belajar. Karena makanan ini memang sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kesenangan, mantep hati. Tidak boleh menghakimi, kamu sukanya makan ini dan segala macam.
Daniel mungkin tidak suka sayuran, memang dari kecilnya memang suka sayuran daripada daging-dagingnya atau daripada hal-hal yang protein hewan yang menyenangkan. Lebih suka air putih dibanding anggur. Ini adalah kesukaan dari Daniel dan rekan-rekannya. Tidak boleh menghakimi kesukaan. Oh, doyan gitu nggak suka dan segala macam. Ya, bagaimana makan ya biar saja makan karena memang semua itu kesukaan berdasarkan kepercayaan. Oleh karena itu Daniel berkata kepada penjenengannya, silakan, tetapi saya tetap sayuran. Ujilah, berikan percobaan selama 10 hari. Artinya bisa membandingkan nantinya antara yang makan sayur dan makanan raja. Di makanan ini juga boleh menghakimi. Wah, kamu suka sayur. Oh, ini orang yang lemah. Orang yang mungkin sederhana tidak bisa membandingkan itu karena kaitannya dengan keyakinan. Dan Daniel ini lebih pada suka pada sayur-sayuran, buah-buahan dari hasil tanaman. Yang kedua, kenapa Daniel suka sayuran? Karena penurutan akan firman Tuhan. Dan kita Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1. Ayat 29. Kejadian 1 ayat 29 bikin firman Tuhan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tuhan menjadikan dunia ini, menjadikan tumbuh-tumbuhan, menjadikan segala macam hijau-hijauan dan buah-buahan ini supaya menjadi makanan bagi manusia. Daniel mungkin lebih suka sayuran karena memang dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab adatnya di Yahudi itu lebih mementingkan sayuran karena penurutan akan firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menciptakan hijau-hijau sayuran dan buah-buahan ini untuk dimakan. Penurutan akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa Daniel suka sayur-sayuran dibanding dengan daging-daging? Hanya pengendalian diri. Tadi sekali lagi saya sudah ungkapkan bahwa dengan sayuran itu sebagai diet. Jadi mungkin gaya puasa atau gaya hidup pola makan dari Daniel ini lebih suka sayur-sayuran karena pengendalian diri dari hal-hal daging, tidak suka daging. Ya, ini secara gambaran, secara jasmani, kalau secara rohaninya ya mengendalikan diri ini dari hal-hal yang berbau daging. Hidup menurut akan menurut firman Tuhan. Dan Kisah Rasul pasal yang 15. Kisah para Rasul pasal 15. Kisah para Rasul pasal yang ke-15. Ayat yang ke-20 sampai 21. Kisah para Rasul pasal yang ke-15 ayat 20 sampai yang 21. Firman Tuhan. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Menjauhkan diri dari daging, menjauhkan diri dari berhala-berhala. Umumnya sekali lagi dari pandangan bahwa makanan raja ini makanan yang sudah dipersiapkan untuk lebih dahulu kepada berhala dewa Babel, sehingga Daniel lebih pada tidak menajiskan diri karena pengendalian diri dari daging, dari berhala-berhala, dari kehidupan daging, dari kehidupan hal-hal dunia ini. Nah, alasan yang keempat kenapa Daniel dan bersama-sama rekannya ini suka sayur-sayuran adalah memang lebih sehat dan lebih bergizi. Kandungan nutrisi, resiko penyakit lebih rendah dibanding makan daging. Ini pandangan karena Rasul, karena Nabi Daniel dan rekan-rekannya adalah orang-orang yang berhikmat, bisa memiliki pengertian pengetahuan. Dari pengetahuan itu digunakan apa yang harus dimakan.
maka mereka lebih suka pada sayur-sayuran. Ayat yang ke-12 dan 15 kembali ke Daniel. Daniel pasal pertama tadi, ayat yang ke-12. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Ayat yang ke-15. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Nama Tuhan. Karena pengetahuan dengan Daniel bersama rekan-rekannya ini orang yang memiliki hikmat, orang yang memiliki pengetahuan bisa memilih mana yang perlu dimakan, perlu dinikmati. Setidaknya kalau saya itu mendidik anak-anak, ngajar anak-anak di sekolah, jajan sama-samanya 5.000 atau 10.000, beli bakso bakar. Ya saya cuma tersenyum. Bakso bakar itu bakso gandum, cuma dibau, kasih bau itu. Kemudian dibakar itu pembakaran itu juga ada karbonnya. Setelah dibakar nanti sausnya itu merah-merah, tidak baik untuk kesehatan. Sedangkan saya sarankan pada anak-anak, mending nasi pecel telur baik. Nasi dengan telur sudah, dengan minumnya jeruk hangat, bapak 2 itu 10.000, sama-samanya 10.000. Tapi perbandingan gizi sehatnya itu dan itu bertahan. Hikmat itu digunakan. Ya Daniel pun juga. Kalau memilih daging, makan makanan yang bersama raja, enak menikmati, dinikmati fasilitas itu. Tapi dia memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan, memiliki kesukaan. Dan dia lebih menurut akan firman Tuhan. Dia tahu pengetahuan hikmat daripada Tuhan. Maka dia lebih suka sayuran, lebih gizi, lebih sehat. Dan dibandingkan pun dengan orang-orang muda yang lain itu sangat berbeda. Dikatakan di sini ayat 15, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dari mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Mari kita sama-sama saat ini di era-era atau zaman sekarang ini kita harus memiliki pola hidup yang sehat, pola makanan kita yang sehat, pola istirahat yang tepat, dan olahraga cukup. Mari, dan pola makan ini sekali lagi memilih makanan yang sehat supaya menjaga stamina kita. Ada perjanjian baru makanan itu apa? Dan kita Yohanes pasal 4 ya. Misal rohani Yohanes 4 ayat 34. Injil Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Makananku, secara rohaninya, ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari kita sama-sama jaga kesehatan imun kita, iman kita, dan aman kita semuanya. Imun kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi. Saya memilih makanan yang tepat. Seperti Daniel memilih di era pembuangan itu, memilih makanan yang tepat dan menjaga imannya yang luar biasa. Firman Tuhan, mari kita sama-sama lakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita semuanya sesuai dengan kehidupan Daniel ini. Kita telah dari Daniel yang suka sayur-sayuran dan tetap menjaga kesehatannya di tengah-tengah pembuangan itu dan tetap menjaga imannya, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Daniel pun diberikan suatu hikmat Tuhan lebih lagi di kembali ke ayat yang ke 17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Karunia Allah akan ditambah-tambahkan. Berkat Tuhan akan dilimpahkan kita semuanya karena kita diberikan hikmat dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semuanya. Terpuji nama Tuhan. Berkatilah kita semuanya yang sudah menyambut dalam firman Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan kita semuanya. Bagi kita sama-sama mau hidup sehat, tetap sehat dalam perlindungan kasih Allah, menjaga imun kita semuanya dengan pola hidup sehat, pola makan sehat, dan pola rohani yang sehat dengan doa dan mengucap syukur senantiasa. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bisa kembali duduk. Segala puji hormat bagi kemuliaan-Mu di dalam sorga. Kembali kami datang kepadamu setelah kami menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan, menasehati kami untuk kami boleh menjaga imun supaya sehat di dalam Tuhan, karena makanan untuk mempermuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, dan setiap firman-Mu kiranya Kau meteraikan dalam hati yang baik supaya dapat bertumbuh perkara yang baik untuk mempermuliakan nama-Mu. Bapa, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Jerilah mereka di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Karena itu Bapa, kami yang datang kepadamu pada malam hari ini, Kau melawat satu persatu untuk mereka juga mendapatkan akan di mana pertolongan Tuhan, supaya ingat untuk kami dapat menjaga kesehatan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun harus menghadapi kenyataan mengenai hal corona, tetapi janji Allah adalah ya dan amin. Bagi mereka yang tetap tinggal dalam penggembalaan-Mu, pastilah mereka tidak kekurangan suatu apapun juga, karena Tuhanlah yang menjamin hidup yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih, memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati studi belajar mereka, memberkati hidup nikah beserta keluarga mereka, memberkati ekonomi mereka Tuhan. Kau yang mencukupi setiap kebutuhan sehari-harinya, supaya mereka semua dapat mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Malam ini juga kami berdoa untuk di mana pemimpin kami Kota Solo, Bapak Gibran, yang kami mendengar terkena COVID. Kiranya Bapa yang baik, Engkau yang mengampuni, Kau yang menyembuhkan, Kau yang memulihkan, supaya secepatnya boleh sembuh karena pengampunan-Mu, boleh pulih karena pertolongan-Mu. Karena itu Bapa, supaya dapat beraktivitas kembali untuk mengasihi, mencintai rakyat Kota Solo. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarganya supaya dapat kuat untuk menghadapi semuanya. Pemerintahan Kota Solo kiranya Tuhan menolong dan memberkati supaya secepatnya boleh pulih keadaan
Kota Solo beserta rakyatnya pada khususnya, umumnya bagi negara kami Indonesia Tuhan, supaya kami semua dapat merasakan menikmati pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih dan mengucap syukur. Bapa yang baik, Kau juga menolong hamba-Mu sejawat yang sedang mengalami corona pula. Kiranya Tuhan juga melawat mereka semuanya. Kau yang sanggup menyembuhkan dan Tuhan sanggup memulihkan, mengampuni, supaya kembali boleh melayani Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih dan mengucap syukur. Kami semua Bapa yang terus berharap kepada Tuhan, pastilah hidup tidak sia-sia. Karena itu Bapa, hamba pasrahkan sepenuhnya hanya kepadamu, dan di dalam pekerjaannya Tuhan pun kami landaskan hanya di dalam nama Yesus. Karena pekerjaan-Mu tidak pernah gagal dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kau buat berhasil dan beruntung, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berikanlah kesanggupan kami untuk menghadapi semuanya bersama-sama Yesus. Terima kasih Bapa. Beri sehat kuat bagi kami semua, supaya terlindung, terjaga dari segala mara bahaya berbentuk apapun juga. Atas perlindungan-Mu dan penjagaan-Mu Tuhan, kami boleh bersukacita di dalam Tuhan, mensyukuri pemberian daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Bapa yang baik, selesainya ibadah pada malam hari ini, kiranya kami haleluya menyerahkan dan berserah hanya kepada Tuhanku Yesus Kristus, karena Engkaulah andalanku dan di mana benteng kekuatanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kiranya Kau yang menerima setiap doa-doa yang dipanjatkan kepadamu, Kau yang mengabulkan dan memberi tepat pada waktunya, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kau memberkati seluruh tetangga-tetangga kami, keluarga kami, supaya boleh hidup rukun satu sama yang lain. Karena itu perintah Tuhan, supaya hidup bersukaria, puji Tuhan, tentrem, ayem, karena penurutan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kiranya dengan kerendahan hati kami katakan bahwa Yesus adalah sumber segala berkat. Kami tadakan tangan kami untuk menerima dan memberkati. Terima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera, ketentraman, kebahagiaan, sukacita, kesehatan, pemulihan, kekuatan, dan penghiburan menyertai kita sekalian mulai pada malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam, salam bahagia dan salam sehat
bertemu nantinya sesudah PPKM.